Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan keesokan paginya. Qin Tian bersama teman-temannya tiba di pantai tepat waktu setelah menghitung waktu pasang. Sembari itu diperlihatkanlah Qin Tian yang berkata kepada Yelin, "Apakah persediaan makanan cukup banyak di camp? Sebaiknya jangan keluar sebelum kami kembali." Mendengarkan hal itu, di sini Yelin pun menimpali, "Jangan khawatir, aku akan menjaga diri, berhati-hatilah di jalan." Dan nampaknya di sini Hanpi bersama dengan Yelin akan tinggal sementara yang lain akan pergi untuk berlayar. Dan sembari melihat kepergian teman-temannya, Yelin pun bergumam, "Meski tahu aku ditugaskan untuk menjaga camp, tapi tetap saja hatiku sedikit kecewa. Tapi aku harus merawat camp dengan baik demi Qin Tian. Dengan begitu ia akan bangga saat kembali nanti. Bersemangatlah Yelin, ini adalah bagian dari tugasmu." Dan di atas kapal diperlihatkanlah Jessica yang berkata kepada Qin Tian, "Wow, angin lautnya sangat menyegarkan. Bagaimana Qin Tian, kau suka berlayar?" Mendengarkan hal itu, Qin Tian pun menjawab, Ya begitulah, selama tidak mabuk laut dan muntah sih. Aku khawatir ombak besar akan membalikkan kapal kita. Berdoalah pada Poseidon, dia akan melindungi kita. Dalam kepercayaan Cina, kami berdoa pada Longwang atau Raja Naga yang merupakan dewa penguasa lautan." Dan sembari itu diperlihatkan Qin Tian yang bertanya kepada Nikki, "Bagaimana dengan kondisimu? Apa kau baik-baik saja?" Dan Nikki pun menjawab, "Ya, sejak kami datang ke pulau ini, kami juga sudah menguasai teknik melaut. Mengendarai perahu sudah lama menjadi bagian dari keseharian kita karena tekanan hidup." Dan sembari itu lanjutlah Nikki bergumam, "Semuanya aku akan kembali bersama Tuan Penyihir Agung." Dan sembari memandangi daratan yang akan segera mereka tinggalkan, lanjutlah Qin Tian berkata, "Apa kita tidak terlalu jauh dari pantai?" Mendengarkan hal itu, Jessica pun menjawab, "Tidak juga, kita harus menghindari surutnya air di pantai. Saat ombak menghantam tebing, mereka akan berbalik dan membentuk konveksi. Air laut di area ini jauh lebih tenang daripada di pinggir pantai yang berbahaya." "Sudahlah Qin Tian, jangan khawatir, selama bersamaku semuanya akan baik-baik saja. Aku ini kan profesional, aku juga tidak keberatan mengajarimu secara perlahan." Melihat hal itu, wajah dari Qin Tian nampak cukup canggung. Sembari tersenyum, dia pun berkata, Meski kata-katamu terkesan sombong, tapi aku harus mengakuinya." Dan pada siang hari, angin di laut berhembus lebih lemah dan sangat kacau. Jessica hanya bisa melepaskan layar. Terik matahari laut di siang hari sangat menyengat dan berbahaya. Jika terpapar sinar matahari lebih dari 10 menit, kulit akan terasa panas dan terbakar. Itu semua disebabkan oleh polusi cahaya. Permukaan laut yang bergelombang bersifat seperti cermin yang memantulkan sinar matahari, bahkan bisa menyebabkan kebutaan pada anjing. Oleh karena itu mereka berteduh di dalam dek sampai semuanya pulih. Dan di sore hari, angin laut masih sangat minim. Qin Tian dan Jessica tidak punya pilihan lain selain mendayung perahu dengan tongkat kayu yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dan diperlihatkan Nick hanya bisa menatap dengan malu karena lengannya sedang cedera. Dan diketahui kecepatan angin sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan otot. Alhasil kapal pun menjadi lambat. Mendayung memang sangat melelahkan. Hanya 1 jam kemudian mereka sudah kelelahan dan melanjutkan lagi setelah istirahat setengah jam. Setelah berjalan perlahan, angin laut malam pun datang dan mereka bisa berkendara di atas angin. Dan pada akhirnya mereka gagal mencapai sisi lain dari pulau terpencil sebelum gelap, seperti yang direncanakan sebelumnya. Ketiganya harus menyingkirkan layar dan berlabuh semalaman. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qin Tian yang akan melemparkan jangkar. Sembari dia berkata, "Karena kekurangan besi, kami hanya bisa menggunakan kayu jenis ini untuk menjadi jangkar. Tapi selama jangkar kayu ini dipasang di setiap sudut kapalnya, seharusnya tidak ada masalah." Dan lanjut diperlihatkanlah Qin Tian yang berkata kepada Jessica, "Kira-kira kita sudah berjalan berapa kilometer ya?" Jessica yang mendapatkan pertanyaan itu, dia pun menjawabnya, "Berdasarkan dugaan kita sebelumnya, panjang dari pulau ini sekitar 350 km. Dan kecepatan perahu kita hanya bisa mencapai 10 knot, yaitu 18 km per jam. Karena hari ini kita berjalan hampir 10 jam dan sempat berhenti beberapa saat, kurasa kita hampir mencapai setengahnya."
Dan kembali diperlihatkanlah Qin Tian yang mengatakan, ya tidak jauh berbeda dari yang kuharapkan. Semoga kita bisa mencapai sisi lain sebelum besok malam. Dan malam ini Jessica bertanggung jawab atas jaga malam tanpa shift. Memang terkesan kejam, namun hanya Jessica yang memiliki pengalaman berlayar. Karena jika terjadi kesalahan, orang lain takkan bisa merespon tepat waktu sepertinya. Dan di tengah malam itu diperlihatkanlah Qin Tian yang terbangun. Melihat hal itu Jessica pun berkata kepadanya, apa kamu terbangun? Dan lanjutlah Qin Tian berkata, berapa lama aku tertidur? Dan di sini Jessica pun mengatakan kepadanya 2 atau 3 jam. Mendengarkan hal itu Qin Tian kembali mengatakan, sungguh padahal kukira sudah lama, ternyata tidur di atas kapal memang agak sulit. Dan sembari menghangatkan tubuh mereka di depan perapian, lanjutlah Jessica berkata, kau harus mulai membiasakan dirimu. Kenapa tidak mencoba menghitung domba saja? Namun di sini Qin Tian beranggapan bahwa itu tidak perlu karena dia akan begadang bersama dengan Jessica malam itu. Namun Jessica nampaknya memanfaatkan momen itu untuk mendekat ke arah Qin Tian dan sembari itu dia pun menyandarkan kepalanya ke bahu Qin Tian. Qin Tian yang melihat posisinya seperti itu dia pun berkata, Jessica, kau kan seorang paleontologi dan sering keliling dunia. Apa kamu menemukan banyak hal yang menarik? Mendengarkan hal itu Jessica pun berkata, hal yang menarik ya. Apa kau tahu soal Megalodon? Spesies hiu ini adalah penguasa laut yang sudah punah. Menurut tulang yang diperoleh dari penemuan saat ini, Megalodon rata-rata memiliki panjang 14 meter dan berat 40 ton, dan yang terbesar dapat mencapai panjang 18 meter. Mendengarkan semua cerita itu Qin Tian nampak sangat gugup dan berkata dalam hati, aku pernah melihatnya di film. Bayangan berdarah menyeramkan itu masih teringat jelas di benakku. Jika Megalodon sampai muncul di laut ini, kapal ini kupastikan hancur. Tunggu, jika Titan Piton dan Hanpi saja ada di sini, maka Megalodon mungkin. Namun belum sempat menyelesaikan pemikirannya, tiba-tiba Jessica berkata kepada Qin Tian, bagaimana dengan Mosasaurus? Ia adalah penguasa laut di zaman kuno. Menurut spekulasi, panjang tubuhnya antara 18 hingga 21 meter, sedikit lebih besar dari Megalodon. Tetapi karena umur keberadaan yang terlalu lama, tidak ada fosil Mosasaurus yang lengkap yang ditemukan di dunia. Mungkin panjang tubuhnya yang sebenarnya jauh melebihi angka itu. Mendengarkan semua hal itu, wajah dari Qin Tian menjadi pucat dan berkata, woi, kita ini sedang berada di atas laut loh, jangan membahas hal-hal yang menyeramkan. Dan di saat mereka berbicara tentang paleontologi, Jessica sama seperti anak kecil yang antusias. Tangannya menari bersama dengan matanya yang bersinar. Qin Tian menjadi pendengar yang baik dan tanpa sadar waktu pun telah berlalu. Dan di hari kedua, berkat cuaca yang bagus, semilir angin laut tidak lagi terganggu sejak pagi. Qin Tian dan yang lainnya berjalan jauh terbawa oleh angin, dan saat matahari mulai condong ke barat, mereka sudah melihat pantai dari kejauhan menggunakan teleskop. Melihat hal itu, Nikki pun mengatakan kepada semuanya bahwa kita akan segera sampai di sisi lain pulau. Melihat hal itu, nampaklah Jessica dan juga Qin Tian sangat bersemangat dan berkata bagus. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah ketiga orang itu sudah berlabuh di bibir pantai. Dan tanpa ragu-ragu, hal yang pertama mereka lakukan adalah mendirikan kemah untuk berteduh di malam itu. Dan sembari menghangatkan diri mereka di depan perapian, lanjutlah Jessica berkata kepada semuanya, Nick, seberapa jauh lagi tempat ini dari sukumu? Mendapatkan pertanyaan itu, Nick pun berkata, entahlah, ini pertama kalinya aku lewat sini. Jadi Nick tidak tahu seberapa jauh kita dari lokasi suku, tapi yang pasti suku Nick ada di arah ini. Dan lanjut diperlihatkan Qin Tian yang berkata kepada Nicky, lalu di mana lokasi para penjahat itu? Mendengarkan hal itu, Nick kembali menjawab, di pantai, sepertinya mencari sesuatu. Karena mereka ada di mana-mana, jadi kita harus sangat berhati-hati saat keluar. Mendengarkan soal itu, Qin Tian pun bergumam, tampaknya situasi di sini jauh lebih buruk daripada yang kuperkirakan. Dan lalu Qin Xin pun beralih ke hari kedua. Di saat mereka sudah mencapai daratan, mereka nampaknya berjalan menelusuri hutan. Dan sembari itu Qin Tian pun bergumam, secara keseluruhan tumbuh-tumbuhan di semenanjung ini jauh lebih rimbun dari lokasi kita, dan tidak banyak semak belukar di area ini. Dan setelah lama berjalan, diperlihatkanlah Nick yang berkata kepada teman-temannya,
ketemu. Saya pernah melewati daerah ini. Nick tahu jalan pulang sekarang. Dan tidak lama setelahnya mereka sudah sampai di sebuah perkemahan. Dan nampaknya itu adalah perkemahan milik suku Nick. Dan sembari mengendap-endap untuk memantau situasi yang terjadi di tempat itu, diperlihatkanlah Jessica yang berkata kepada yang lain, "Ada apa? Kenapa kamu berhenti di sini, Nick?" Mendengarkan hal itu, Nick pun menjawab, "Suku ini terlalu mengatur penjagaan di pinggiran, tapi tak terlihat seorang pun sekarang. Ini benar-benar tidak normal." Mendengarkan hal itu, Qin-Tian pun memerintahkan Shadow untuk pergi memeriksa tempat itu. Dan sembari berkomunikasi, si Shadow pun berkata kepada Qin-Tian, "Spesies berkaki dua, spesies berkaki dua." Mendapatkan informasi itu, Qin-Tian pun bergumam, "Informasi terlalu kabur. Aku tak tahu apa yang disebutkan oleh Shadow itu berasal dari suku Lada atau kelompok perompak." Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Qin-Tian berkata kepada semuanya, "Begini saja, kalian tetaplah di sini. Aku akan pergi dan memeriksa keadaan." Tapi belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Nikki langsung mengambil tindakan yang sontak kali itu pun membuat Qin-Tian menjadi terkejut dan berkata, "Tunggu Nikki!" Dan lalu Kinisin pun beralih memperlihatkan para anggota suku Lada yang nampak sedang berkumpul. Sembari itu mereka berkata, "Tetua, aku mohon jangan hentikan kami. Kami tidak bisa diam saja setelah Haninik menghilang." Namun tetua pun berkata, "Jangan gegabah, dengan jumlah kita saat ini mustahil untuk melakukan penyelamatan. Tenanglah terlebih dahulu." Namun di sini para anggota suku itu kembali berkata, "Tapi kematian dalam pertempuran adalah kemuliaan tertinggi bagi seorang pejuang." Namun di saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengarlah suara Nick, "Hentikan semuanya!" Yang sontak kali itu pun membuat para penduduk suku Lada itu berbondong-bondong berlari menuju ke arah Nick. Dan sembari itu berkata, "Nick, kemana saja kau selama ini? Kami sangat khawatir kepadamu. Apa kau terluka?" Dan sembari itu diperlihatkanlah ada seorang anak kecil yang mendekat ke arah Nick yang berkata, "Kakak, akhirnya kamu kembali setelah kau menghilang. Paman dan ayah juga pergi. Aku sangat takut." Mendengarkan hal itu, Nick pun bertanya kepada semuanya, apa yang terjadi sebenarnya? Dan diperlihatkanlah tetua dari suku itu berkata, "Karena kau belum kembali selama beberapa hari, kepala suku curiga bahwa kau dibawa pergi oleh perompak. Jadi ia membawa seseorang untuk menyelidikinya, tapi secara tidak sengaja mereka terlibat dalam pertempuran sengit dan hanya satu pasukan yang lolos kembali. Karena luka yang cukup parah, dia kembali saat..." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Nick berkata, "Sudah cukup tetua, tidak perlu diceritakan lebih jauh. Kami dan Haninik akan pergi menyelamatkan ketua sekarang." Melihat keributan itu, Nick pun langsung berteriak lantang dan berkata, "Semuanya diam dan dengarkan aku. Ada dua hal yang ingin kukatakan sekarang. Pertama, selama aku menghilang, itu bukan karena sesuatu yang tidak terduga terjadi, melainkan aku melewati alam dewa kematian dan mencapai sisi lain dari pulau terpencil." Mendengarkan hal itu, orang-orang pun bertanya, "Sisi lain dari pulau terpencil? Bukankah itu tempat yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang terpilih?" "Haninik, apakah ucapanmu itu benar?" Mendapatkan semua pertanyaan itu, Nick pun kembali menjawab, "Sisi lain dari pulau terpencil adalah tempat yang sama dengan lingkungan kita sekarang. Hanya saja alam dewa memisahkan pulau ini di tengah. Hal kedua yang ingin kukatakan adalah aku bertemu dengan penyihir agung di bagian seberang pulau." Mendengarkan kata penyihir agung sontak membuat para warga di sana menjadi cukup panik dan berkata, "Penyihir agung? Bagaimana mungkin? Itu kan cuma cerita kuno. Mungkinkah Haninik sedang berhalusinasi?" Dan sembari itu diperlihatkanlah seorang wanita mendekat ke arah Nick. Sembari mengelus-ngelus kepalanya, lanjutlah wanita itu berkata, "Nick, mungkinkah kamu lelah? Pulang dan beristirahatlah terlebih dahulu." Namun Nick berkata, "Tidak, aku tidak mengada-ngada. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba saja seorang pejuang di sana berkata, "Hentikan itu Nick. Sebagai putri dari kepala suku, kami menaruh harapan besar kepadamu. Jika kau terus membual seperti ini, maka pujianku sebelumnya akan kutarik kembali." Melihat hal itu, di sini Nick pun berkata, "Kata?" Dan sepertinya nama dari pejuang itu adalah Kata. Dan lanjutlah Nick berkata, "Aku tidak butuh pujianmu. Aku benar-benar bertemu dengan penyihir agung. Karena nama dari si gimbal ini kurang enak disebut, jadi kita sebut saja dia sebagai Bojes." Dan lanjut diperlihatkan Bojes berkata, "Jadi di mana dia sekarang?" Dan tanpa ragu-ragu Nick pun berkata kepada semuanya, Dia ada di sini."
Dan kini diperlihatkan Shadow yang mencoba mendekat tepat menuju ke arah warga dari suku Lada. Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, Shadow pun menyambar-nyambar tepat di atas kepala para kerumunan orang itu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah kemunculan dari Qintian, yang dimana Shadow langsung mendarat tepat di atas tangannya. Sembari itu Qintian berkata, "Kudengar seseorang sedang membicarakanku." Dan lanjut dia pun bergumam, "Kuharap aktingku cukup bagus untuk meyakinkan mereka." Melihat hal itu Nick pun berkata, "Tuan penyihir." Dan lanjutlah diperlihatkan para warga di sana yang berkata, "Jadi itu adalah penyihir agung. Kelihatannya tidak jauh beda dengan kita ya. Tapi sesuai cerita turun-temurun, penyihir agung memang mirip dengan kita. Hanya saja ia dipilih langsung oleh dewa sebagai utusannya." Mendengarkan semua perkataan itu, Qintian pun bergumam, dua faksi suku ini tergolong konservatif. Namun dengan adanya perbedaan mencolok antara kekuatan mereka, kecerobohan hanya akan berakhir bunuh diri. Awalnya aku hanya ingin menggunakan identitas penyihir untuk menstabilkan situasi. Namun sekarang tampaknya semua orang mencurigai identitas penyihir itu sendiri. Sepertinya sudah waktunya untuk menunjukkan ilmu sihir dari dunia modern yang disebut sains. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian yang menggunakan korek apinya dan menyalakan api tepat di hadapan mereka semua, yang sontak hal itu pun membuat anggota dari suku Lada terheran-heran. Dia tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan tidak lama setelahnya, tiba-tiba saja semua orang di sana langsung membungkukkan badan di hadapan Qintian sembari berkata, "Kami bersujud kepadamu." Melihat reaksi itu, tiba-tiba saja Qintian menjadi gugup dan berkata dalam hatinya, "Oi, oi, oi, bahkan tetua mereka berlutut. Mereka ini tulus atau cuma takut mati sih?" Dan beralih ke sisi Bojes yang berkata, "Diceritakan bahwa seorang penyihir agung sangatlah kuat. Bisa kau membuktikannya?" Mendengarkan hal itu, tetua pun berkata kepadanya, "Hei Bojes, jagalah sopan santunmu." Dan beralih ke sisi Nick yang berkata, "Bojes, tuan penyihir agung sangatlah kuat. Dia mampu menjinakkan elang dan beruang raksasa. Dia bahkan mampu menaklukkan ular yang sangat besar. Dengan kemampuannya dia bisa mengalahkan semua orang di sini dengan mudah." Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata dalam hatinya, "Oh ayolah, ceritamu itu membuatku seolah-olah seperti pria psikopat yang kejam." Namun mendengarkan semua perkataan dari Nick, sepertinya Bojes di sini tidak menerima mentah-mentah begitu saja, dan dia pun berkata, "Oh, kalau begitu mari kita lihat kemampuannya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qintian yang menggunakan bakat citanya dan bergerak dengan sangat cepat dan muncul di hadapan Bojes tanpa sempat Bojes merespon, yang sontak kali itu pun membuat Bojes menjadi terdiam terpaku dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan para warga yang melihat hal itu di sini mereka nampak tercengang, dan sembari mulutnya terbuka lebar-lebar mereka pun berkata, "Cepat sekali, mustahil manusia bisa bergerak secepat itu." Dan beralih ke sisi Bojes yang nampak banyak sekali keringat yang bercucuran dari wajahnya, dia pun berkata dalam hati, "Aku bahkan tidak melihat gerakannya dengan jelas." Qintian yang melihat kegugupan itu di sini dia pun berkata kepada Bojes, "Saat ini aku hanya menggunakan kekuatan 2 jari. Jika kau bisa berdiri, aku akan menerima tantanganmu." Mendengarkan hal itu diperlihatkanlah Bojes yang nampak gugup dan berkata, "Tutut tuan penyihir terlalu berlebihan untuk meremehkan orang lain." Namun di saat Bojes mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk beranjak dari duduknya, tiba-tiba saja tubuhnya tidak mampu ia gerakkan, yang sontak kali itu pun membuat Bojes dalam hatinya bertanya-tanya, "Tubuhku kenapa tidak bisa bergerak?" Dan beralih ke sisi Qintian yang berkata, "Kenapa? Sepertinya kau sedang berusaha ya." Melihat hal itu, semua warga yang di sana menjadi sangat tercengang dan berkata dengan satu yang lainnya, "Hei, lihat, Bojes adalah prajurit terkuat di suku kita dan dikalahkan hanya dengan 2 jari. Aku tidak salah lihat kan? Kalau begini dengan bantuan penyihir agung kita pasti terselamatkan." Dan beralih ke sisi Qintian yang melepaskan kunciannya sembari berkata, "Baiklah, aku tidak bisa menerima tantanganmu Bojes." Namun setelah Qintian melepaskan hal itu, tiba-tiba saja Bojes berdiri tepat di hadapan Qintian, dan lanjut dia pun menatap tajam ke arah Qintian. Namun seperti yang di sini Qintian tidak ingin kalah, dia pun menatap balik ke arah Bojes, yang sontak kala itu pun membuat Bojes menjadi kena mental dan langsung berbalik memalingkan pandangannya dari Qintian. Melihat hal itu, Qintian pun berkata dalam hati,
Akhirnya lulus. Aku menghentikan pergerakan Bojes bukan dengan bantuan sistem, tapi melibatkan prinsip-prinsip mekanik manusia. Dari duduk hingga berdiri seorang harus melalui dua arah gaya. Pertama ke depan, kemudian ke atas. Dalam proses ini, jika kau meletakkan tangan ke dahi seseorang, ia tidak dapat mencondongkan tubuhnya ke depan karena pusat gravitasi akan jatuh di bagian pantat. Tak peduli seberapa besar kekuatan yang ia miliki, ia tak akan bisa berdiri. Beruntungnya dia tidak mengusulkan cara lain untuk bertanding. Jika tidak, habislah sudah. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tetua dari suku itu menghadap ke hadapan Qin. Sembari membungkukkan badan, dia pun berkata, "Penyihir Agung, tolong bimbing dan selamatkan suku kami." Tapi di saat si tetua berkata seperti itu, tiba-tiba muncullah Jessica dari arah belakang dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Penyihir ada di sini untuk membantu kalian." Melihat kehadiran dari Jessica, diperlihatkanlah tetua yang memberikan hormat kepadanya sembari berkata, "Nona Penyihir." Dan sembari itu diperlihatkanlah para warga dari suku Lada yang berkata, "Jadi wanita itu juga penyihir ya? Tak heran pakaian mereka begitu mirip dengan penyihir agung. Apa mereka berkomunikasi dengan bahasa dewa ya?" Dan lanjut diperlihatkan Jessica yang berkata kepada Qin, "Luar biasa bagaimana caramu berbicara bahasa Arab dengan begitu fasih. Aku bahkan lupa bahwa kau ini orang Tionghoa." Mendengarkan hal itu, Qin pun berkata, "Jadi kau melihat semuanya ya?" Dan kembali Jessica mengatakan, "Ya, sejak awal karena aku khawatir kamu tidak berhasil. Tapi tak apa, kau tak harus menceritakan semuanya kepadaku. Pria itu akan lebih menarik jika sedikit misterius." Mendengarkan hal itu, Qin hanya dapat tertawa canggung. Ha 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 ha. Dan tidak lama setelah diperlihatkanlah Qin yang berdiri di atas sebuah podium. Sembari itu dia pun berkata kepada semuanya, "Berterima kasihlah kepada dewa yang sudah mendengarkan doa-doamu. Kami para penyihir dengan senang hati akan membantu kalian." Mendengarkan hal itu, para warga di sana menjadi bersorak-sorai dan berkata, "Oh, terima kasih Penyihir Agung. Nona Penyihir, terima kasih." Dan tidak lama setelahnya, kini diperlihatkan waktu sudah menunjukkan sore hari. Diperlihatkanlah tetua yang mempersilahkan kepada Qin untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qin berkata dalam hatinya, "Penyambutan ini terlalu berlebihan sehingga membuatku sedikit tidak nyaman. Sebagian besar gubuk di suku Lada berbentuk bulat dan nampaknya baru saja dibangun. Benar-benar persis seperti apa yang diceritakan oleh Nick sebelumnya." Dan setelah masuk ke dalam salah satu rumah, diperlihatkanlah tetua berkata, "Ini adalah rumah di mana suku kami menjaga para penyihir. Apakah Anda cukup puas dengannya?" Mendengarkan hal itu, Qin pun berkata, "Ya, terima kasih. Hari sudah mulai gelap. Mari kita semua pulang dan beristirahat." Mendengarkan hal itu, tetua kembali mengatakan, "Baiklah, kalau begitu selamat beristirahat. Saya akan meminta orang-orang untuk mengantarkan makanan kepada Anda nanti." Dan setelah kepergian dari tetua, diperlihatkanlah Qin yang berkata kepada Jessica, "Akhirnya aku bisa tenang untuk sementara waktu. Tak kusangka penghormatan mereka pada penyihir sebesar ini. By the way, di mana Nick?" Mendengarkan hal itu, di sini Jessica pun berkata, "Dia sangat antusias mempromosikan perbuatan muliamu kepada orang-orang di sukunya." Dan beralih ke sisi Nick yang nampak sedang menceritakan kisah-kisah heroik yang dimiliki oleh Qin kepada seluruh orang di sukunya di depan sebuah api unggun yang menjadi saksi cerita kehebatan itu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Nick yang memperlihatkan teleskopnya kepada semua orang. Dan sembari itu dia berkata, "Para penyihir juga memberiku mata dewa yang bisa digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh." Melihat semua hal itu, nampaknya Bojes di sini merasa tidak senang. Jadi seorang temannya mendekat dan berkata, "Apa kau belum yakin tentang hal ini, Bojes?" Namun di sini Bojes pun berkata, "Dia cuma menggunakan sihir-sihir aneh, tidak benar-benar kuat. Aku hanya mengagumi orang-orang kuat." Dan Shin lalu beralih kembali ke Jessica yang berkata kepada Qin, "Apa yang kamu pikirkan?" Mendapatkan pertanyaan itu, Qin pun menjawab, "Setelah aku amati, suku ini dipenuhi hampir 20 orang, termasuk orang tua dan juga anak-anak. Selain itu, para prajurit dengan tombak panjang juga dipenuhi luka yang masih baru. Kekuatan tempur mereka sangatlah minim. Menurut perkiraanku paling tidak kurang dari 10 orang yang benar-benar bisa bertarung. Meski aku mempunyai bom, kurasa mustahil kita akan menang dalam situasi saat ini." Mendengarkan hal itu, Jessica pun kembali berkata,
Tapi setidaknya kita punya lebih banyak orang untuk membantu, bukan? Masih ada waktu untuk memikirkan serangan balasan. Situasi ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah seseorang yang diutus untuk membawakan makanan kepada Qin Tian telah hadir di dalam rumah itu. Dan dengan sangat teramanya diperlihatkanlah Jessica yang menyambut baik niat baiknya itu. Sembari itu dia pun bertanya, "Adik kecil, siapa namamu?" Dan di sini si kecil itu pun memperkenalkan namanya bahwa dia bernama Elo. Dan sembari berbasa-basi, Jessica pun berkata kepadanya, "Nama yang bagus, buah-buahan ini untuk kita. Terima kasih ya. Jadi Elo, apa kamu ingin mengatakan sesuatu kepada penyihir agung? Katakan saja, ia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu." Dan di sini Elo pun berkata dengan malu-malu, Itu, kumohon, Tuan, selamatkan kami." Melihat hal itu, Qin Tian pun mendekat ke arahnya sembari mengusap-ngusap kepala Elo. Dia pun berkata, "Jangan khawatir Elo, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian, karena ini bisa menjadi kebaikan kita bersama." Dan sembari itu lanjutlah Qin Tian yang berkata kepada Elo, "Apa kamu lapar? Aku punya dendeng di sini." Melihat pemberian itu, nampaklah Elo merasa terheran-heran dan berkata, "Dada daging, apa boleh Elo memakannya?" Dan di sini Qin Tian pun berkata kepadanya, "Tentu saja, cepat makanlah itu." Dan sembari makan diperlihatkanlah Jessica yang berkata kepada Elo, "Hei, makanlah perlahan, apa kamu sudah lama tidak makan?" Mendengarkan hal itu, di sini Elo pun berkata, "Seharian ini aku belum makan apapun. Maafkan aku. Elo tidak bisa menahan diri. Elo makan terlalu rakus." Namun seperti yang di sini Jessica tidak mempermasalahkan semua hal itu dan berkata, "Kami masih mempunyai banyak makanan di sini. Makanlah sebanyak yang kau mau." Dan lanjut diperlihatkan Qin Tian yang berkata, "Kau belum makan seharian, apa karena tidak banyak makanan yang tersedia di sini?" Dan melalui cerita Elo Abe, Qin Tian jadi paham betul kondisi suku tersebut. Ketika mereka melarikan diri dari kejaran perompak, keadaan jadi semakin sulit karena terdesak dan tidak ada waktu untuk mencari makanan. Meski para prajurit suku pergi berburu setiap hari, namun jumlah makanan yang mereka bawa jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota suku. Selain itu, cuaca kian mendingin dan semakin sedikit hewan yang bisa diburu. Jadi tak jarang mereka pulang tanpa membawa apapun. Karena hal itulah mereka bertahan hidup dengan makan secara bergiliran. Mendengarkan semua cerita itu, Qin Tian pun berkata, "Tampaknya situasi di sini jauh lebih buruk daripada yang kita duga." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tetua yang datang menghampiri. Sembari itu dia membawa makanan dan berkata, "Tuan, kami membawa lebih banyak makanan untuk Anda." "Elo, kenapa kamu ada di sini? Cepat keluar, jangan ganggu mereka untuk beristirahat." Mendengarkan hal itu, Qin Tian pun berkata kepada tetua, "Tidak apa, aku menyukai anak ini, jadi biarkan dia tinggal sebentar di sini." Dan sembari memberikan makanan kepada Qin Tian, lanjutlah tetua berkata, "Tuan, ini adalah buah yang baru saja dipetik dan daging kelinci yang baru saja disembelih. Silakan dicicipi selagi masih segar." Melihat hal itu, Qin Tian pun bergumam, "Wow, makanan ini jauh lebih banyak dari yang dibawakan oleh Elo." Dan lanjut diperlihatkanlah Qin Tian yang berkata, "Ku dengar kalian kekurangan makanan di sini. Kau bisa membaginya dengan anggota suku yang lain." Mendengarkan hal itu, tetua nampak tidak enakan dan berkata, "Itu penyihir agung." Namun di sini Qin Tian berkata kepadanya, "Hei, tak banyak perbedaan dari kita semua. Hanya saja aku cukup beruntung karena mendapat dukungan dari dewa dan bisa melakukan beberapa hal yang hebat. Beritahukan kepada yang lain agar tidak terlalu menghormatiku. Dengan begitu aku akan nyaman tinggal di sini. Percayalah, kami ada di sini atas kehendak dewa dan bertujuan ingin mengangkat derajat kalian agar lebih baik." Dan sembari memperlihatkan tasnya, lanjutlah Qin Tian berkata kepada tetua, "Ada beberapa kilo daging kering di sini. Bawa dan bagikan kepada orang tua dan juga anak-anak." Mendengarkan hal itu, tetua nampak terharu dan saking terharunya air matanya pun menetes. Sembari itu dia berkata, "Atas nama suku Lada, saya ucapkan terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan." Dan bagi suku Lada, kedatangan penyihir legendaris ini membuat mereka bersemangat sekaligus khawatir. Bersemangat karena dewa mendengarkan doa mereka dan mengirim utusan untuk membantu. Khawatir karena mereka tidak tahu bagaimana cara melayani para penyihir dengan baik dan takut membuat mereka murka. Namun sebagai tetua saat pemimpin suku tidak ada di sana,
Hamel mempercayai penuh setiap perintah yang diberikan oleh penyihir agung karena ia percaya bahwa setiap tindakannya terkait dengan nasib suku tersebut. Hamel sangat berhati-hati dalam melayani mereka semua, namun sekarang tidak lagi karena Nona dan penyihir agung sangat baik dan mudah bergaul. Dan setelah kepergian dari Hamel, lanjutlah Qin berkata kepada Jessica, sekarang aku merasakan beban berat terpikul di pundakku, seolah-olah nasib suku ini ada padaku. Mendengarkan hal itu, Jessica pun berkata kepadanya, ya, itu kebiasaan burukmu untuk memikul semua beban sendirian sih. Ingatlah bahwa kamu tidak sendiri, ada aku, Yelin dan juga Nick, dan seluruh anggota suku Lada bukan? Bukankah ada pepatah di Cina yang mengatakan bahwa 3 orang tukang sepatu lebih baik daripada seorang sugeliang? Kita punya banyak orang di sini dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan lalu Qin Xin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah Qin Tian yang baru bangun tidur. Dan sembar itu diperlihatkan Qin Tian yang berkata kepada Nick, kemana semua orang? Kenapa suku terasa kosong? Mendengarkan hal itu, Nick pun berkata, di siang hari semua orang pergi mencari makanan. Tetua dan aku kemari untuk mengantarkan makanan. Dan sembari tersenyum lanjutlah Hamel berkata, Tuan, ini adalah buah segar yang baru saja dipetik oleh para anggota suku. Kami sangat berterima kasih atas daging kering yang Anda berikan. Karena situasi sekarang sedang sulit, hanya ini yang bisa kami berikan. Melihat pemberian itu, diperlihatkanlah Qin Tian yang berkata, tidak apa, makan banyak buah segar di pagi hari baik untuk kesehatan. Nick, selagi ada di sini, bisa kamu membawaku ke base camp para perompak itu? Mendengarkan perkataan itu, tiba-tiba saja Hamel berkata kepada Qin Tian, sekarang apa Anda tidak ingin menunggu para petarung kami kembali? Bukan maksud meragukan kemampuan Anda, hanya saja mereka ingin sekali melihat Anda mengalahkan para musuh itu. Mendengarkan semua hal itu, Qin Tian pun bergumam, apa orang-orang suku ini benar-benar mengira aku bisa memindahkan gunung dan menguras air laut? Please help me, Jessica. Dan seakan sudah mengerti, diperlihatkanlah Jessica yang mengambil alih situasi dan berkata, Tuan Hamel, sebenarnya untuk turun ke dunia ini penyihir agung hampir menghabiskan seluruh kekuatan sihir di tubuhnya. Sekarang ia tidak bisa mengalahkan musuh begitu saja. Beliau hanya bisa membantu suku ini dengan kebijaksanaannya. Mendengarkan semua hal itu, nampaklah raut wajah dari Qin Tian menjadi merasa lega sembari itu berkata, benar. Jadi kali ini aku hanya pergi untuk menyelidiki situasi musuh dan tidak berencana untuk melakukan apapun. Jika terlalu banyak orang, kita mungkin akan mudah ketahuan. Mendengarkan hal itu, Hamel pun meneteskan air mata dan berkata, tak kusangka penyihir agung berkorban begitu banyak demi suku kami. Dan menurut informasi dari Nick, kelompok perompak itu berjarak lebih dari 1 hari dari lokasi suku Lada saat ini. Maka dari itu, ia memutuskan untuk ke sana sesegera mungkin, sedangkan Jessica tinggal dan membantu mengelola suku. Setelah berjalan secepat mungkin seharian, Qin Tian berangsur menjauh dari suku dan memasuki daerah kelompok tersebut. Ketika sampai di sini, kesempatan untuk bertemu musuh meningkat pesat dan kecepatan keduanya melambat. Mereka harus bergerak maju dengan hati-hati. Beruntung mereka melewati malam yang aman dan keesokan harinya diperlihatkanlah mereka sudah mampu melihat base camp dari para perompak itu. Dan dengan menggunakan teropong, diperlihatkanlah Qin Tian yang memantau situasi yang ada di sana. Sembari itu dia bergumam, kebanyakan dari mereka masih muda, mengenakan helm bertandu dan perahu bermotif naga. Apa mereka itu bangsa Viking ya? Umumnya jika tertangkap oleh bajak laut, hanya ada 2 kemungkinan, yaitu dibunuh di tempat atau dijual sebagai budak. Kurasa kemungkinan untuk negosiasi dengan mereka sangatlah kecil. Dan sembari itu tiba-tiba saja Nick menunjukkan sesuatu dan berkata, lihat itu Tuan, orang-orang itu berasal dari suku kami. Dan sembari itu diperlihatkanlah Qin Tian yang menggunakan teropong untuk memantau situasi dan berkata, apa kepala suku juga ada di sana? Dan sepertinya kurasa begitu, nampaknya mereka semua dijadikan sebagai budak dan untung saja mereka masih hidup. Dan sembari itu lanjutlah Qin Tian bergumam, para perompak hanya mengatur penjagaan di pintu masuk dan keluar serta 4 penjuru camp. Penjagaannya tidak terlalu ketat. Mungkin mereka berpikir bahwa tidak ada ancaman bagi mereka di pulau ini karena mereka lah yang terkuat. Meski begitu, aku harus merencanakan strategi matang-matang dan mencoba meminimalisir resikonya. Namun di saat Qin Tian sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Shadow
memberikan sebuah tanda kepada Qin bahwa ada seseorang yang mendekat. Jadi Qin langsung mengambil tindakan dan memerintahkan Nick untuk segera bersembunyi. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah beberapa orang yang sedang melakukan patroli di sana. Dan sembari itu mereka pun berbincang satu dengan yang lain. Dan diketahui bahasa yang digunakan oleh para perompak di sini adalah bahasa Norwegia. Tetapi karena Qin memiliki ensiklopedia bahasa dunia, jadi dia mampu memahami semua perkataan dari perompak itu. Dan beralih ke sisi perompak, si pria berjenggot kepang itu pun berkata kepada temannya, "Bukan begitu, hanya saja kita sudah lama di sini, tapi tidak menemukan apapun." Dan diperlihatkanlah si pria berambut orange berkata, "Ketahuilah anjing itu tidak bisa memuntahkan daging. Mari kita istirahat sejenak terlebih dahulu." Dan sembari duduk, si jenggot kepang pun berkata, "Hei Larov, kudengar kau hampir mati saat bertemu ular raksasa. Apakah itu benar?" Dan di sini Larov pun menjawab, "Itu memang benar. Tapi tidak hampir mati juga sih. Mau dengar cerita aslinya tidak?" Jadi awalnya saat itu Mior tak kunjung kembali dan lalu bla 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 bla. Dan lalu kedua orang asli di sini menarik perhatian si ular besar. Kami memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri sementara. Namun di tengah perjalanan ular raksasa itu datang lagi. Hanya saja saat itu mulutnya terluka parah dan bergerak lambat. Kami berlima kabur berpencar, tapi tidak untukku karena aku Larov mengalahkannya dengan gagah berani. Kau tahu si brengsek Mior itu saat itu mungkin memang sedang sial. Selain tersesat, ia juga tertembak anak panah di pahanya, membuatnya kesulitan bergerak, dan sebelum sempat melarikan diri, dia ditelan oleh ular raksasa. Dia tidak mati dengan gagah berani. Mungkin setelah kematiannya ia akan jatuh ke Niflheim dan tidak punya kesempatan bertemu dengan Valhalla. Sayang sekali. Mendengarkan semua cerita itu, teman-teman Larv pun berkata, "Jangan jadi pecundang jika didengar oleh Bapak. Bahkan jika kau mati dalam pertempuran, kau tak akan bisa pergi ke Valhalla." Itu benar, kita sebagai pengikut hanya bisa perlu memberanikan diri dan tak kenal takut. Tapi bukankah jika kita berhasil menemukan mata air awet muda atau yang disebut Fountain of Youth, semua usaha kita akan terbayarkan? Larov, apa kau yakin peta kapten itu memang benar adanya? Mendengarkan hal itu, Larov pun berkata, "Sebelumnya aku sama seperti kalian, sempat ragu, namun setelah melihat ular raksasa aku menjadi yakin. Tak ada yang salah dengan peta kapten. Tak diragukan lagi, ini adalah pulau tempat di mana sumber keabadian tersembunyi. Karena hanya dengan cara inilah Leviathan dan Jormungandr bisa saling berjaga pada saat yang bersamaan. Namun jika melihat dari kemajuan pencarian saat ini, kurasa butuh waktu lama untuk menemukannya." Mendengarkan hal itu, teman Larv yang bertubuh gendut di sana berkata, "Kita tidak punya apa-apa selain waktu sekarang. Leviathan sedang menjaga di laut dalam. Tanpa menemukan mata air awet muda, kita tidak bisa pergi ke laut sama sekali. Larov, apa kau tidak berpikir bahwa mata air itu tersembunyi di balik kabut kematian?" Mendengarkan hal itu, Larov pun berkata, "Mungkin saja. Ngemeng-ngemeng sebaiknya kita telusuri semenanjung terlebih dahulu. Mungkin mata air itu disembunyikan oleh kelompok masyarakat lokal." Mendengarkan hal itu, si gendut pun nampak kesal dan berkata, "Brengsek, cepat atau lambat aku akan menemukan orang-orang lokal itu dan menghajarnya." Melihat hal itu, Larov pun berkata kepada temannya, "Jangan khawatir, selama ada Leviathan dan Jormungandr, mereka juga tidak akan bisa lepas dari pulau selama kita mencarinya perlahan. Kita pasti bisa menemukannya. Oke, tidak ada gunanya terus-terus bermalas-malasan di sini. Kembalilah bekerja." Dan setelah kepergian semua orang itu, diperlihatkanlah Qin yang bergumam dan sembari itu berkata dalam hatinya, "Kelima orang berisik ini benar-benar belak-belakan. Tapi apa yang mereka katakan tentang mata air sumber keabadian, Bapak Jormungandr dan Leviathan, kalau dikaitkan dengan keberadaan pulau aneh ini, memang terkesan menyeramkan. Jika prediksi mereka benar, membayangkannya saja membuatku ngeri. Tapi yang membuatku lebih khawatir adalah peta dari si kapten. Para bajak laut yang datang kemari bukan secara tidak sengaja seperti kami, melainkan melalui rute yang ditentukan. Jika itu yang terjadi, selama kita mendapatkan peta miliknya, ada kemungkinan kita dapat menemukan arah yang tepat dan kembali ke daratan."
Dan sembari memikirkan hal itu, tiba-tiba saja lamunan dari Kintian buyar karena diperlihatkan Nick yang berkata kepadanya, "Tuan, apa yang Anda pikirkan?" Dan di sini Kintian pun berkata, "Banyak sekali. Aku sedang mencerna informasi dari mereka." Melihat hal itu kembalilah Nick berkata, "Penyihir agung, bisa kau mengerti apa yang mereka katakan?" Namun di sini Kintian bertanya balik kepada Nick, "Kau tidak mengerti ya?" Dan lanjut dia bergumam, "Ah, benar juga, aku kan memahami ucapan mereka dengan bantuan ensiklopedia bahasa dunia." Dan lanjutlah diperlihatkan Kintian yang berkata, "Mungkin ini kemampuan khusus yang diberikan oleh dewa kepadaku untuk mempelajari bahasa apapun dengan cepat." Mendengarkan hal itu, Nick pun berkata, "Oh, pantas saja Anda mempelajari bahasa kami dengan sangat cepat juga." Mendengarkan hal itu, Kintian pun bergumam, "Kalau dipikir sistem ini memang mirip dengan dewa penyihir sih." Dan lanjut setelahnya diperlihatkan Kintian berkata kepada Nick, "Baiklah, tidak ada alasan lagi kita di sini. Mari bergegas kembali untuk sekarang." Dan setelah itu Kintian pun bergumam, "Mengenai apa yang kita dapat hari ini, aku harus mendiskusikannya dengan Jessica terlebih dahulu." Dan lalu di sisi yang berbeda diperlihatkanlah Bojes dan kawan-kawannya sedang berlari dari pengejaran suku Nordik itu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Bojes yang berkata, "Sial, bisa-bisanya kita bertemu mereka saat berburu." Dan sembari menggendong salah satu temannya diperlihatkanlah pria yang bernama Ragnar itu berkata kepada Bojes, "Mereka masih mengejar kita, apa yang harus kita lakukan?" Namun di sini Bojes berkata, "Ragnar, cepat turunkan Aruba. Hanya dengan cara ini kita berdua punya kesempatan untuk lari dari sini." Mendapatkan perintah itu, Ragnar nampak protes dan berkata, "Membiarkan Aruba begitu saja?" Namun di sini Bojes mengatakan, "Sudah terlambat, tidak ada pilihan lain, cepatlah. Kau harus ingat bahwa tugas kita adalah menjaga suku. Jika kita tertangkap, siapa yang akan pergi berburu nanti?" Mendengarkan semua hal itu diperlihatkanlah Aruba yang berkata kepada Bojes, "Tidak, jangan tinggalkan aku." Tetapi nampaknya di sini dengan teganya Bojes meninggalkan si Aruba dan menarik tangan Ragnar untuk berlari sekencang-kencang mungkin meninggalkan semuanya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Bojes yang bergumam, "Semuanya ini demi suku kita. Sebagai prajurit suku, hanya kita yang bisa pergi berburu. Jika kami tertangkap, mereka akan mati kelaparan." Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba Nick muncul di hadapan mereka semua dan bersiap untuk bertarung dan melindungi Aruba. Dan sembari menyiapkan pedangnya, lanjutlah Nick berkata, "Jangan coba-coba menyakiti orang-orangku." Melihat hal itu, Larv pun bersiap untuk bertarung, tetapi tiba-tiba saja sebuah anak panah tertancap tepat di pahanya yang membuatnya berteriak kesakitan sembari berkata, "Ah, brengsek, seorang menggunakan anak panah." Dan setelah melihat semua kejadian itu, Ragnar bersama Bojes memutuskan untuk membantu Nick melakukan pertarungan itu. Dan tanpa segan-segan diperlihatkanlah Nick yang melayangkan beberapa tebasan tepat menuju ke arah pasukan Viking. Tapi sepertinya para perompak itu mampu menahannya dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Bojes pun datang membantu sembari itu dia bergumam, "Ujung tombak batu terlalu mudah hancur melawan perisai mereka. Aku harus menyimpannya sebagai kartu asku." Dan sembari menerjang diperlihatkanlah Larv yang berkata kepada Bojes, tongkat kayu seperti itu bisa apa?" Namun tiba-tiba saja diperlihatkan Bojes yang menghantamkan bagian tumpul dari tombaknya itu, dan nampaknya serangan itu mampu menghempaskan jauh ke belakang si Larv. Melihat semua hal itu, kawanan dari Larv tidak tinggal diam saja. Dia pun mencoba melayangkan serangan balik tepat menuju ke arah si Bojes. Tapi untungnya di sini Bojes mampu menahan serangan demi serangan yang datang kepadanya, dan dia pun meminta bantuan kepada Ragnar. Dan sembari itu diperlihatkanlah mereka bertiga yang sudah dikepung oleh para perompak dari pasukan Viking itu. Dan sembari itu lanjut Nick berkata, "Bojes, jangan terlalu bersemangat." Dan nampaknya semua hal itu dijadikan kesempatan oleh Kintian untuk menolong Aruba yang diketahui sedang terluka sebelumnya. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Kintian, di sini Bojes dan kawan-kawannya mencoba mengalihkan perhatian dari pasukan perompak itu, dan mereka pun melakukan pertarungan yang cukup intens. Dan lalu kini Sin pun beralih memperlihatkan Kintian yang sedang membopong tubuh dari Aruba. Sembari itu dia menyandarkan tubuh Aruba ke sebuah batang pohon sembari berkata, "Hei Bung, bisakah kamu tenang terlebih dahulu? Bukankah kita sudah lolos?"
Namun di sini Aruba berkata, Baiklah, saya minta maaf Tuan, saya benar-benar takut sekarang." Melihat hal itu, Qin Tian pun bergumam, "Tapi pikirkan baik-baik, ini adalah respon yang normal orang biasa yang hampir mati. Orang yang mampu bertahan seperti Nick dan bahkan melawan kematian, itulah mereka yang disebut pejuang atau petarung suku." Dan setelah memikirkan hal itu, Qin Tian pun berkata kepada Aruba, "Jangan khawatir, kau sudah aman sekarang." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qin Tian yang memerintahkan Shadow untuk segera pergi dan memberikan sinyal kepada Nick dan kawan-kawannya untuk segera meninggalkan lokasi pertempuran. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Shadow yang sudah menyampaikan pesan itu kepada Nick. Dan nampaknya di sini Nick sudah mengetahui rencana yang dilancarkan oleh Qin Tian sebelumnya. Namun sepertinya di sini Larv dan juga kawan-kawannya tidak ingin membiarkan Nick lolos begitu saja. Dia pun menerjang ke arah Nick dan sembari itu berkata, "Apa yang kamu katakan anak manis? Menyerahlah, paman akan baik kepadamu." Tetapi dalam sekali gerakan diperlihatkanlah Nick mampu menebas tubuh dari Larv yang menerjang ke arahnya dan beralih ke sisi Bojes yang nampaknya melakukan pertarungan 1 lawan 1. Bangsa Viking yang melihat serangan yang dilancarkan oleh Larv di sini dia nampak menyepelekannya. Melihat hal itu, Bojes pun berkata, "Kau pikir aku tidak bisa membunuh kalian? Kalian itu hanya mirip seperti kura-kura yang cuma bisa bersembunyi di balik perisai. Kalau bisa, cobalah hentikan yang satu ini." Dan dengan sekuat tenaga diperlihatkanlah Bojes yang mampu mendaratkan serangan tombaknya itu yang menghantam tepat di kepala dari bangsa Viking. Melihat hal itu, salah seorang yang berjenggot di sana nampak sangat khawatir sembari dia pun bergumam, "Apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu kami masih di atas angin. Kenapa tiba-tiba kami semua kalah? Terompet, kita harus meniup terompetnya." Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Ragnar yang menahan 2 pasukan dari bangsa Viking. Tetapi sepertinya Bojes dan juga Nick datang membantunya sembari berkata, "Haha, bagaimana? Kau pikir kami akan kalah? Nick dan juga Bojes adalah pejuang terkuat di suku kami. Selama bertarung 1 lawan 1 kalian tidak akan bisa apa-apa." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah kedua orang itu sudah ditebas dan memuncratkan banyak cairan merah dari dalam tubuhnya. Dan lanjut diperlihatkanlah Bojes yang melayangkan serangan terakhir tepat menuju ke arah pasukan Viking yang terakhir. Dan nampaknya lemparan tombaknya itu mampu menembus tubuh dari pria yang akan meniup terompet sebelumnya. Melihat hal itu, Nick pun berkata kepada semuanya mengingat pengalaman sebelumnya. Setelah terompet dibunyikan, perompak lain akan berkumpul dalam waktu 3 menit. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah ketiga orang itu yang mencoba meninggalkan tempat kejadian perkara. Dan tidak lama setelahnya mereka pun berkumpul bersama dengan Qin Tian. Dan sembari itu diperlihatkan Nick yang berkata, "Tuan, kami berhasil mengalahkan mereka. Tapi mereka sempat membunyikan terompet. Apa yang harus kami lakukan sekarang?" Mendapatkan pertanyaan itu, Qin Tian pun berkata, "Jika mereka tersebar di area ini, kemungkinan bertemu akan meningkat pesat. Ayo cari tempat persembunyian dan tunggu malam datang." Dan beralih ke tempat kejadian perkara sebelumnya, diperlihatkanlah bala bantuan dari pasukan Viking kini telah tiba. Namun sepertinya mereka hanya mendapati mayat-mayat dari teman-temannya yang dibantai sebelumnya. Melihat hal itu, sepertinya salah seorang di sana yang menjadi pemimpin berkata, "Hei kawan, kenapa kalian merangkak seperti anjing? Apa kalian sudah sekarat ya?" Dan nampaknya di sini para pasukan Viking itu hanya menertawai temannya yang dikalahkan sebelumnya. Dan sembari itu, salah seorang pemimpin di sana berkata, "Biar ku tebak, apa kalian semua dibantai oleh penduduk asli di sini? Lucu sekali. Hahaha, tubuh lemah seperti mereka ini paling-paling juga mati saat tersandung batu setelah berjalan beberapa hari." Namun di saat yang bersamaan, salah seorang di sana menemukan sebuah jejak darah dan berkata, "Hei, lihat, kurasa ini noda darah yang ditinggalkan penduduk asli saat mereka melarikan diri." Mendengarkan hal itu, salah seorang temannya di sana mendekat dan berkata, "Apa kau ingin memberitahukan semua orang?" Dan lanjutlah orang yang menemukan jejak itu berkata, "Dasar bodoh, kita bereskan saja sendiri. Ini sangat mudah. Semakin sedikit orang semakin baik. Kita bisa mendapatkan hadiah 100 koin emas jika menangkap penduduk asli. Apa kau mau berbagi dengan banyak orang?" Dan kini Shin pun beralih memperlihatkan Qin Tian yang sedang membalut kaki dari si Aruba yang terluka sebelumnya. Sembari itu lanjutlah Qin Tian berkata,
Tidak ada alasan bagi kita untuk terburu-buru sekarang. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah memberinya penanganan pertama agar menghentikan pendarahan. Mendapatkan perlakuan itu, Aruba pun hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada Qintian yang dianggapnya itu penyihir agung. Dan sembari menggendong Aruba, diperlihatkanlah Bojes berkata, "Kenapa kau terus menangis? Apa kau ingin kita ketahuan?" Namun di sini Bojes berkata, "Ya, maafkan aku. Aku sedang menahan rasa sakitku. Cepat pergi dari tempat ini." Dan sebelum langit benar-benar gelap, Qintian dan yang lainnya menemukan gua untuk bersembunyi. Semua orang yang gelisah sebelumnya kini sudah mulai menjadi tenang. Perlu diketahui bahwa setelah malam tiba, tak mudah menemukan Qintian dan yang lainnya di hutan besar ini meski obor menyala. Selain itu juga para perompak juga tidak berani bertindak gegabah karena waspada akan bahaya dari binatang buas. Dan sembari beristirahat di dalam gua, diperlihatkanlah Nick yang berkata, "Hei Bojes, kenapa kamu bisa bertemu dengan kelompok itu? Apa lokasi suku kita ketahuan?" Namun di sini Bojes pun menjawab, "Tidak, kita tidak ketahuan." Dan lanjutlah Ragnar menjelaskan, "Sudah tidak ada makanan di sekitar pemukiman, jadi kami harus mencari lebih jauh. Tapi di perjalanan kami tidak sengaja bertemu dengan mereka." Dan sembari mereka berkata seperti itu, tiba-tiba saja gua itu dipenuhi dengan suara perut yang berbunyi berbalas-balasan. Melihat hal itu, diperlihatkanlah Qintian yang membuka tasnya. Sembari mengambil beberapa potong daging, dia pun berkata, "Aku punya makanan di sini, siapa saja boleh mendapatkannya." Mendengarkan hal itu, raut wajah dari Ragnar sangat gembira dan berkata, "Sungguh, terima kasih Tuan Penyihir atas hadiahnya. Aku juga mau Tuan Penyihir." Tetapi nampaknya di sini Bojes terus jual-jual mahal meskipun perutnya sedang kelaparan. Dan sembari memakan daging kering itu, lanjutlah Aruba berkata, "Jadi ini makanan yang biasa dimakan oleh penyihir agung ya? Rasanya lezat sekali. Bojes, jika kau tidak memakannya, berikan jatahmu kepadaku." Mendengarkan hal itu, sontak membuat Ragnar menegur si Aruba dan berkata, "Hoi." Namun seperti yang di sini Aruba tidak mengerti dan berkata, "Ada apa Ragnar? Kenapa kau mencubitku? Ini hadiah berharga dari penyihir agung. Jika menolaknya, apa yang harus kulakukan jika beliau kecewa dan meninggalkan suku? Terlebih lagi Bojes berniat untuk meninggalkanku di sana tanpa perasaan. Tidak bisakah aku mengambil jatahnya sebagai kompensasi?" Namun tiba-tiba saja Bojes menyambar daging kering itu sembari berkata, "Hentikan itu bodoh. Jika bukan karena ulahmu, kita tidak akan ketahuan oleh mereka." Melihat semua hal itu, Qintian pun bergumam. Meski sempat ditelantarkan oleh Bojes, nampaknya Aruba tidak membenci Bojes. Dan Bojes tampaknya tidak seburuk yang kukira. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, tetapi mereka memiliki hati yang sama untuk sukunya. Dan di keesokan harinya, begitu langit memutih, Qintian dan yang lainnya segera berangkat. Semua orang tidak menyangka bahwa perjalanan pulang mereka berjalan lancar. Dengan dipandu oleh Shadow, mereka kembali ke suku tanpa resiko apapun. Dan nampaknya kepulangan dari Qintian itu disambut baik oleh para penjaga gerbang. Sembari itu penjaga pun berkata, "Selama Anda pergi, tidak ada yang terjadi apapun Tuan. Hanya saja para tetua dan nona penyihir sangat mengkhawatirkanmu." Mendengarkan hal itu, di sini Qintian pun menjawab, "Kami baik-baik saja, kuserahkan Aruba kepadamu yang mengalami beberapa cedera. Aku ada urusan yang harus kubicarakan dengan nona penyihir berdua." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang sudah mengobrol berdua dengan wanita seksinya yaitu Jessica. Dan diperlihatkan Jessica yang berkata, "Maksudmu orang-orang itu mungkin bajak laut Viking ya?" Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata, "Mungkin, kuperkirakan jumlahnya sekitar 100 orang. Mereka juga dilengkapi baju dan senjata besi, bisa dianggap berperalatan lengkap." Dan beralih ke sisi Jessica yang kembali mengatakan, "Meski agak mengasihkan melihat bajak laut terkenal dalam sejarah, tetapi jika memungkinkan, aku masih lebih suka mempelajarinya melalui mayat dan juga tulang." Mendengarkan hal itu, sontak membuat wajah dari Qintian menjadi sangat gugup. Dan sembari itu dia berkata, "Ngemeng-ngemeng, apa kau tahu soal Jormungandr?" Mendengarkan kata itu, diperlihatkanlah Jessica yang mengatakan, "Itu adalah dewa ular besar di Nordik yang biasa mengelilingi dunia. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu?" Mendengarkan hal itu, Qintian pun bergumam sejenak. "Sesuai dugaanku, Jormungandr yang mereka bicarakan mengacu kepada Titan Piton. Bagaimana soal Leviathan ya?" Dan lanjut diperlihatkan Qintian yang berkata, "Jessica,
Aku juga mendengar percakapan lain tentang Leviathan dari para bajak laut itu. Mendengarkan kata itu, diperlihatkanlah Jessica yang nampak berpikir dan berkata, "Nah, Leviathan memang monster laut jahat yang mirip dengan paus dalam mitologi kuno. Mungkinkah masih ada hewan laut raksasa yang mirip dengan Leviathan di perairan sekitar pulau terpencil?" Namun setelah memikirkannya lebih jauh, diperlihatkanlah Jessica yang berkata, "Tidak usah khawatir, walaupun ada makhluk laut yang mirip dengan Leviathan, meski ukurannya besar, mereka tak akan bisa melewati pantai pulau ini." Mendengarkan hal itu, sontak membuat Qintian menghela nafas yang panjang sembari berkata, Kalau begitu syukurlah. Sepertinya sebelum kita benar-benar siap, kita tidak bisa pergi ke laut dengan gegabah." Dan lanjut diperlihatkan Jessica yang mengedipkan matanya kepada Qintian dan berkata, "Kalau memang ada makhluk prasejarah yang telah punah di pulau ini, mungkinkah Fountain of Youth juga benar-benar ada?" Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata kepada Jessica, "Kalaupun ada, bagaimana cara menemukannya? Bahkan para perompak itu menduga suku Ladala yang menyembunyikan mata air kehidupan abadi. Memang terdengar mustahil, tapi tidak ada yang bisa diprediksi di pulau aneh ini." Dan beralih ke sisi Jessica yang menjelaskan, "Ada banyak legenda yang menceritakan tentang mata air keabadian ini. Dalam mitologi Viking kuno, mata air itu terletak di pulau terpencil yang tidak diketahui dan pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang navigator. Setelah meminum air tersebut, navigator mendapatkan tubuh yang kekal, tetapi karena keserakahan, navigator ingin mengambil mata air keabadian untuk dirinya sendiri. Jadi dia pergi ke ujung lautan, menemukan Holy Grail yang bisa menampung segalanya, dan menyembunyikan Fountain of Youth di dalam Holy Grail tersebut. Kemudian sesuatu terjadi pada sang navigator, dan dari jenazahnya, dunia mengetahui tentang keberadaan mata air keabadian, dan barulah informasi itu tersebar ke seluruh dunia. Jadi begitu, lebih mudah menyembunyikannya dalam sebuah cangkir sih. Atau kenapa tidak coba bertanya kepada para tetua? Mungkin saja mereka benar-benar menyembunyikannya. Jika itu kau, pasti mereka akan mengatakan yang sebenarnya." Mendengarkan hal itu, Qintian pun berkata, "Aku percaya itu." Dan setelahnya diperlihatkan Qintian yang berkata, "Jessica, kau sudah bersama mereka selama beberapa hari. Bagaimana situasi di sini?" Mendapatkan pertanyaan itu, Jessica pun mengatakan, "Sayangnya situasinya sangat buruk. Hal yang bisa mereka lakukan dari anak-anak hingga orang dewasa hanyalah pergi mencari makanan. Meski begitu, tetap saja mereka hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena begitu makanan didapatkan dan dikumpulkan, makanan-makanan tersebut langsung lenyap begitu saja. Tanpa makanan yang cukup, mereka tak bisa bekerja. Lingkaran setan ini hanya akan membuat semua orang mati kelaparan." Mendengarkan semua penjelasan yang keluar dari mulut Jessica, lanjutlah Qintian bergumam, "Produktivitas mereka sangatlah minim. Namun di atas segalanya, mereka harus menyelesaikan masalah krisis pangan terlebih dahulu. Apa sebaiknya kita meminjam makanan ya?" Mendengarkan kata meminjam sontak membuat Jessica menjadi cukup kebingungan, dan lanjutlah Qintian berkata, "Ya, sebuah pinjaman yang tak perlu dilunasi." Dan sembari menggambar sebuah peta di atas tanah, lanjutlah Qintian menjelaskan, "Ini adalah gambaran kasar dari camp para perompak. Dan ini adalah tempat suku Lada ditahan, dan menurut pengamatanku, tidak jauh di belakangnya ada sebuah gudang atau dapur milik Viking. Selama kita bisa mengalihkan perhatian para perompak di camp, kita dapat mengambil kesempatan masuk dan mengambil makanan sekaligus menyelamatkan para tawanan." Mendengarkan rencana itu, Jessica pun menjawab, "Mengalihkan perhatian semua orang ya? Apa itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan?" Dan kembali Qintian menjelaskan, "Bagaimana jika aku memiliki apa yang mereka inginkan, misalnya mata air awet muda atau harta karun?" Mendengarkan hal itu, Jessica pun berkata, "Kalau itu sih, mengingat keserakan para bajak laut, tipuan itu layak untuk dicoba. Namun demi keselamatan, kita harus bersiap sepenuhnya untuk melawan bajak laut yang tetap tinggal di camp." Dan kembali Qintian melanjutkan, "Ya, kita cuma punya satu kesempatan dan harus memastikan bahwa rencana ini akan berhasil." Mendengarkan semua hal itu, kembalilah Jessica mengatakan, "Tapi seingatku kau bilang bahwa mereka ditangkap dan dirantai bersama-sama. Bagaimana soal itu? Masih perlu mencari kuncinya terlebih dahulu, bukan?" Mendengarkan hal itu, di sini Qintian pun tersenyum dan berkata, "Agak sulit untuk dijelaskan, tapi aku punya trik untuk itu. Kita gunakan Aqua Regia."
Dan lalu Sin pun kini beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah Hamil yang datang ke hadapan Kintian sembari berkata, "Tuan, ini adalah hadiah dari kami sebagai ucapan terima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan Aruba. Mohon diterima." Mendapatkan daging itu diperlihatkanlah Kintian yang berkata, "Baiklah, kali ini akan kuterima dengan senang hati." Dan sembari itu lanjutlah Kintian bergumam, setelah makan dendeng kering berhari-hari, rasanya nikmat sekali. Sayangnya tidak ada garam dan baunya menyengat. Aku merindukan keahlian memasak kielin." Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Kintian berkata, "Ngemeng-ngemeng, tetua, apa suku ini memiliki pengrajin atau semacamnya?" Mendapatkan pertanyaan itu, Hamil pun menjawab, "Pengrajin? Apa yang Anda maksud dengan alux? Jika Anda ingin membuat sesuatu, saya bisa membawa padanya sekarang." Mendengarkan hal itu, Kintian pun menjawab, "Baguslah kalau begitu." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Hamil yang sudah membawa Kintian tepat menuju lokasi yang dia inginkan. Dan sembari itu Hamil pun berkata, "Dia adalah Alux, pengrajin terbaik di suku kami. Banyak peralatan dan senjata yang dibuat olehnya." Dan diketahui si Alux ini adalah wanita yang bertubuh cukup kekar, tapi wajahnya nampak cukup cantik. Dan sepertinya di sini Alux sedang membuat sebuah mata tombak. Melihat hal itu, Kintian pun bergumam, "Tombak dan kapak batu ini dipoles dengan sangat hati-hati, tajam dan indah, jauh lebih baik daripada buatanku." Dan sembari memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Hamil yang berkata kepada Kintian, "Tuan, maafkan saya." Begitu Alux berkonsentrasi, ia tak akan peduli kepada apapun di sekitarnya. "Biarkan saya membangunkan Alux sebentar." Namun di sini Kintian pun berkata kepada Hamil, "Tidak apa, aku jadi bisa melihat keahliannya sekarang secara langsung." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pekerjaan dari Alux kini telah diselesaikan. Diperlihatkan sebuah tombak batu yang tajam sudah berhasil ia buat. Sembari itu dia memandanginya dan berkata, "Nah, yang ini lumayan, tapi koneksi antara laras dan ujung tombaknya harusnya bisa lebih optimal. Coba lagi nanti deh." Namun di saat Alux tersadar, tiba-tiba saja dia menjadi sangat terkejut melihat sosok Kintian yang tepat berada di belakangnya dan berkata, "Penyihir Agung, maafkan saya." Namun sembari mendekat, Kintian pun berkata kepadanya, "Jangan gugup, keahlianmu sangat bagus. Aku ingin kau membantuku membuat sesuatu." Mendengarkan hal itu, di sini Alux pun bertanya, "Apa itu, Tuan?" Dan di sini Kintian pun mencoba menjelaskannya dan berkata, "Aku membutuhkan wadah untuk menampung cairan khusus dan pipa untuk menghubungkan wadah tersebut. Aku menyebutnya kateter dan botol regen. Bagaimana? Bisakah kamu melakukannya?" Mendengarkan permintaan itu, diperlihatkanlah Alux nampak semangat dan berkata, "Serahkan saja padaku, Tuan. Saya akan membuat benda itu paling sempurna di dunia ini." Melihat semangat itu sontak membuat Kintian menjadi merasa cukup canggung dan berkata, "Ya, tidak usah berlebihan. Yang penting tidak bocor saja." Dan lanjut Kintian bergumam, "Untuk membuat aqua regia, aku perlu menggunakan botol regen dan kateter. Awalnya aku berencana untuk melakukannya sendiri, tapi sekarang tidak masalah. Dengan adanya pengrajin sehebat ini, bisa menghemat banyak waktu." Dan selanjutnya, "Tetua, apa masih ada sisa-sisa tulang di sini?" Mendengarkan pertanyaan itu, nampaklah si tetua menjadi keheranan dan berkata, "Tulang? Mungkinkah Tuan ingin menggunakan tengkorak musuh untuk merapal mantra sihir?" Mendengarkan hal itu, Kintian pun berkata, Tidak, bukan itu. Tulang apa saja selain tulang manusia?" Mendengarkan hal itu, kembalilah Hamil berkata, "Jadi Anda ingin menggunakan tulang binatang untuk memanggil roh bumi, ya?" Melihat semua hal itu, di sini Kintian pun bergumam, imajinasi orang tua ini benar-benar luar biasa. Dan beralih ke sisi Jessica yang mencoba menjelaskan, penyihir agung ingin menggunakan tulang untuk membuat alat sihir yang berguna. Mendengarkan kata alat sihir membuat Hamil menjadi bertanya-tanya dan lanjut Kintian berkata, "Betul-betul alat sihir yang bisa digunakan oleh semua orang di sini." Mendengarkan hal itu, Hamil pun menjawab, "Hewan adalah penjelmaan dari roh bumi dan berkat merekalah kami bisa memakan hewan-hewan tersebut. Oleh karena itu kita semua menumpuk tulang-tulang sisa suku untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada roh bumi. Mari lewat sini, Tuan, saya akan mengantarkan Anda ke tempatnya." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kintian sudah berada di tempat tujuannya. Dan sembari itu Hamil pun berkata kepadanya,
Ini adalah tempat di mana kita biasa menumpuk tulang-tulang mereka. Saya tidak tahu bahwa itu bisa digunakan untuk alat sihir. Apakah ini cukup, Tuan? Dan di sini Qin berkata, ya, ini lebih dari cukup. Selanjutnya aku akan melakukan sedikit ritual. Silakan tetua beristirahat sejenak. Mendengarkan hal itu, Hamil pun pamit undur diri dari hadapan Qin. Dan setelah kepergian Hamil, Jessica pun berkata kepada Qin, apa yang akan kamu lakukan dengan tulang ini? Dan di sini Qin pun berkata, fosfor putih dapat diperoleh dengan mencampurkan bubuk tulang dengan bubuk karbon dan silikon dioksida. Isolasi udaranya dan lakukan pemanasan, kemudian lewatkan gas yang terbentuk ke dalam air dingin. Mendengarkan hal itu, Jessica pun menanyakan, fosfor putih, apa kamu ingin membuat korek api? Dan di sini Qin pun membenarkannya dan lanjut berkata, hanya saja tidak ada silika di sini. Jadi kita hanya bisa memberitahu Yelin untuk membantu membuatkan pasir silika. Dan nampaknya pesan itu dikirimkan melalui Shadow yang dibuat dalam bentuk surat. Dan selagi Shadow terbang untuk membawakan surat itu kepada Yelin, lanjutlah Qin berkata kepada Jessica, selagi senggang ayo kita berkeliling dan lihat apa kita bisa membantu suku untuk mencari makanan. Dan dengan semangatnya Jessica mengiyakan permintaan yang dilontarkan dari mulut Qin. Dan sembari berjalan-jalan di dalam hutan, Qin pun berkata, sepertinya aku terlalu antusias. Terlihat bahwa semua yang bisa dimakan di sekitar sini sudah dipetik oleh orang-orang suku. Mendengarkan hal itu, Jessica pun menimpali, karena jika mudah, suku Lada tak akan mengalami kesulitan seperti itu. Tapi di saat mereka sedang berjalan-jalan, tiba-tiba saja seseorang memanggilnya dan berkata, Tuan penyihir, Nona penyihir. Dan ternyata yang memanggilnya itu adalah Aruba, dan diperlihatkan Qin yang mendekat ke arahnya dan berkata, Aruba, kau sedang apa? Bagaimana dengan lukamu? Dan di sini Aruba pun menjawab, tentu saja keluar untuk mencari makan, Tuan. Meskipun kaki saya cedera, saya tidak bisa berbaring di rumah dan bermalas-malasan, bukan? Saya beruntung menemukan lubang ular di sini. Saya sudah memeriksanya dan lubang ini baru. Selama menunggunya di sini, ularnya pasti akan kembali. Dan mungkin ada kodok di lubang ular. Meski rasanya tidak enak, toh bisa mengisi perut. Dan hei, ngemeng-ngemeng soal tidak enak, saya menemukan makhluk licin di pantai sebelumnya. Benda itu... Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Qin menunjuk ke arah Aruba dan berkata, tunggu Aruba, di mana kamu menemukan daun itu? Dan di sini Aruba pun memperlihatkannya dan berkata, oh ini, saya pikir daun ini pasti terlihat bagus saat digunakan untuk membuat topi. Jadi saya mengambil beberapa. Ada apa Tuan? Apa Tuan ingin topi juga? Saya akan membuatkannya untuk Anda. Namun di sini wajah dari Jessica dan Qin menjadi berbinar-binar dan berkata, ini bukankah ini daun talas? Dan setelah menyadari hal itu, Qin pun bertanya kepada Aruba, di mana kamu menemukan daun ini? Dan Aruba dengan entengnya menjawab, aku menemukannya di dekat sini. Dan dengan terburu-buru Qin pun mengatakan kepadanya, cepat bawa kami ke sana. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Aruba sudah mengantarkan Qin ke tempat yang ia maksudkan sebelumnya. Dan setelah melihat daun talas itu, tiba-tiba saja jendela notif muncul di hadapan Qin. Talas merupakan tanaman tahunan, sering dibudidayakan, merupakan sayuran dan tanaman pangan penting dengan nilai gizi dan kandungan obat tinggi, cocok untuk segala umur. Talas kaya akan pati dan butiran pati sekecil 1/10 pati kentang, dan daya cerna dapat mencapai lebih dari 98%. Dapat juga digunakan untuk membuat cuka, pembuatan wine, pemisahan protein, ekstraksi alkaloid, dan lain-lain. Dan setelah melihat semua tanaman itu, diperlihatkanlah Qin yang nampak kagum dan berkata, wow, luar biasa, mereka ada banyak. Melihat hal itu, Aruba pun mengatakan kepada Qin, memangnya ada apa dengan daun-daun ini? Namun di sini Jessica tidak mempedulikannya dan berkata, ini makanan, kita bisa memakannya. Namun mendengarkan hal itu, Aruba pun nampak terkejut dan berkata, makanan? Tidak. Daun ini tidak boleh dimakan. Jika memakannya, namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Qin menyela dan berkata, jika memakannya kau akan mengalami gusi merah dan bengkak, mual dan muntah, serta mulut dan lidah kering, bukan? Mendengarkan hal itu, Aruba hanya dapat membenarkannya dan berkata, apa Tuan sudah pernah memakannya? Dan lanjut Qin berkata, tidak juga. Talas jenis ini memang mengandung racun tertentu sebelum dimasak, terutama bagian daunnya.
tapi setelah matang menjadi sangat enak. Mendengarkan semua perkataan itu, di sini Aruba hanya dapat memasang tanda tanya besar dalam kepala dan berkata, apa benar ini bisa dimakan? Terakhir kali saat tidak sengaja menghisap daun kecil di mulutku, lidahku sakit seharian. Terlepas dari itu, aku percaya kepada Tuan Penyihir. Dengan talas sebanyak ini kita tidak perlu khawatir kelaparan lagi. Hore hore. Melihat hal itu, di sini Kintian langsung menegur Aruba dan berkata, hei, kita tidak memakan daunnya tetapi memakan bagian umbinya. Mendengarkan hal itu, Aruba pun nampak murung dan berkata, jadi daunnya tidak bisa dimakan ya? Memang kelihatannya tidak mengenyangkan sih. Dan beralih ke sisi Jessica yang sudah mencabut salah satu talas di sana dan berkata, buah talas itu ada di dalam tanah dan inilah yang kita inginkan. Melihat hal itu, Aruba hanya dapat berkata, wah, jadi begitu, makanan yang luar biasa unik. Setelah itu mereka bertiga mulai menggali talas. Karena tidak ada tas punggung, maka mereka harus membawanya kembali ke suku dengan pakaiannya masing-masing. Dan setelah sampai di perkemahan, diperlihatkanlah Hamel dan juga Alux. Nampak bertanya-tanya melihat talas itu dan berkata, Tuan, apa ini benar-benar dimakan? Karena penyihir yang berkata demikian, beliau pasti tak akan salah. Dan sembari itu diperlihatkanlah Kintian yang menyiapkan wadah besar dan menaikkan banyak air ke dalam sebuah gentong. Sembari itu dia berkata, kenapa tidak kalian coba saja? Dan sembari itu lanjutlah Kintian bergumam, sebenarnya talas kukus jauh lebih enak agar tidak terlalu banyak mengandung air. Tapi karena suku ini belum memiliki kukusan, apa boleh buat? Butuh waktu sekitar 10 menit untuk merebus talas di dalam air. Selama perebusan, mereka bertiga menatap kuali dengan rasa penuh penasaran. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Kintian yang membuka tutup dari kuali besar itu sembari berkata, seharusnya hampir matang. Melihat hal itu, Aruba nampak ngiler dan berkata, ya Tuhan, baunya sangat manis. Dan beralih ke sisi Kintian yang mencoba melihat buah talas itu apakah sudah matang. Dan lanjutlah ia bergumam, jangankan Aruba, aku saja ngiler melihatnya. Di pulau terpencil ini aku sudah sering makan daging dan belum makan buah-buahan. Dan belum pernah makan makanan yang mengandung pati. Ya, aku rasa sudah matang, tetua. Anda mau mencobanya? Dan diperlihatkanlah Hamel dan juga Alux nampak sedang memegang talas itu. Tetapi nampaknya itu masih sangat panas, jadi mereka sangat kesulitan. Dan setelah ketiga orang itu mencobanya pertama kali, dia pun nampak berseri-seri dan berkata, luar biasa, rasanya sangat enak. Ya Tuhan, ini lezat sekali. Namun di sini Kintian mengatakan kepada, hei, kupas dulu kulitnya terlebih dahulu. Namun di sini Hamel nampak meneteskan air mata dan berkata, akhirnya anggota suku punya sesuatu untuk dimakan. Melihat semua hal itu, di sini Kintian dan Jessica hanya dapat tersenyum bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Dan beralih ke sisi Aruba yang berkata, terima kasih penyihir agung atas bimbingan Anda. Melihat semua hal itu, di sini Kintian pun berkata, tetua, bukankah sudah kubilang Anda tidak perlu bersikap sopan kepadaku? Sekarang bukan waktunya untuk menangis, anggota suku lain sedang menunggu makanan ini. Setelah semua orang selesai makan, mari pergi menggali talas denganku. Dan lalu tidak lama setelahnya diperlihatkanlah para anggota suku yang sedang berkumpul. Sembari itu mereka berkata, bau apa ini? Aromanya enak sekali. Kau benar, baunya membuatku lapar, air liurku berasa mau menetes. Dan tidak lama setelah diperlihatkanlah Kintian yang memperlihatkan kepada mereka semua sesuatu yang ia masak dalam panci itu. Dan Kintian mengatakan kepadanya, ini adalah makanan. Mendengarkan kata makanan sontak membuat mereka bertanya-tanya dan berkata, makanan? Apa semua itu makanan? Dan di sini Kintian pun membenarkannya. Melihat banyak sekali makanan, diperlihatkanlah anggota suku Lada yang nampak bersemangat dan berkata, yang benar, apa semua ini makanan? Dengan makanan sebanyak ini, apa kira-kira kita semua akan kebagian ya? Aku penasaran apa yang dimasak di dalamnya. Dan sembari membawa beberapa binatang liar, diperlihatkanlah Nick yang berkata kepada seseorang botak di sana, ada apa? Kenapa semua orang pada heboh? Namun di sini si botak menjawab, Tuan Penyihir membawa banyak makanan untuk kami. Mendengarkan kata makanan, di sini Bojes nampak bertanya-tanya makanan di dalam pot-pot ini. Namun di sini si botak kembali menjawab, ya, ini semua adalah makanan. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah tetua yang berkata kepada semuanya, semuanya harap tenang, dengarkan aku, makanan lezat hari ini disajikan langsung oleh para penyihir.
Berterima kasihlah padanya selagi masih bisa. Sekarang mari kita persilakan Tuan Penyihir untuk berbicara. Dan sembari menyiapkan mentalnya, lanjutlah Kintian mengangkat tangannya dan berkata, "Selamat makan semuanya." Dan dengan sangat bersemangat semua anggota suku pun mengangkat tangannya juga dan berkata, "Selamat makan." Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah para anggota suku itu yang mulai melahap makanan yang ada di hadapan mereka. Melihat semua hal itu, di sini Nick pun mendekat ke arah Kintian dan berkata, "Tuan Penyihir, Tuan Penyihir." Mendengarkan hal itu, di sini Kintian pun menanyakan maksud dan tujuan Nick datang kepadanya. Dan di sini Nick pun berkata, "Ada yang ingin Elo katakan kepadamu." Dan dengan wajah yang memerah, lanjutlah Elo memberikan sebuah kalung kepada Kintian dan berkata, "Terima kasih Penyihir Agung, kakak karena sudah menemukan banyak makanan untuk kami. Ini hadiah untukmu." Mendapatkan cenderamata itu, di sini Kintian nampak sangat bersyukur dan ia berkata, "Wah, terima kasih atas hadiahnya." Dan beralih ke sisi Ragnar yang memandangi semua kejadian itu, dia pun berkata, "Para penyihir benar-benar menjaga kita semua. Awalnya aku mengira penyihir itu hanya akan memegang peralatan sihir sepanjang hari dan melakukan beberapa hal misterius di rumah. Tapi aku tak menyangka beliau begitu baik, seolah-olah ia tidak berbeda dengan orang biasa." Mendengarkan semua hal itu, di sini Bojes pun berkata, "Cih, ya memang begitulah seharusnya penyihir suku kami, bukan seperti dukun suku Kuarusian." Mendengarkan semua hal itu, di sini Ragnar pun berkata kembali kepada Bojes, "Wow, orang ini benar-benar konsisten ya." Tapi setidaknya Bojes mulai mengenali siapa Tuan Penyihir itu. Dan setelah melakukan perayaan makan bersama, diperlihatkanlah Kintian yang berkata, "Semuanya tolong dengarkan aku. Meski kita telah menemukan ladang talas kemarin, namun menurut perkiraanku, banyaknya talas yang tersisa tidak dapat mendukung konsumsi suku ini terlalu lama. Selain itu, bajak laut Viking masih terus menyelidiki dan mempersempit lokasi kita. Oleh karena itu, kita harus mulai membangun kapal mulai sekarang dan bersiap untuk pergi dari sini. Selama proses tersebut, kami akan mencari cara untuk menyelamatkan anggota suku Lada yang ditawan oleh bajak laut. Dan setelah menyelamatkan semuanya, kita bisa pergi dengan perahu dan menuju ke semenanjung tempatku berada sebelumnya." Mendengarkan hal itu, semua orang pun berkata, "Kami akan mengikuti instruksi Anda, kami akan mengikuti instruksi Anda, Tuan Penyihir." Dan setelah itu, di bawah perintah Tetua Hamel, suku Lada menjauh dari kamp bajak laut dan mendirikan lokasi pembuatan kapal di hutan dekat pantai tempat Kintian mendarat sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Kintian yang menyapa Alux dan berkata, "Bagaimana dengan pesananku sebelumnya?" Mendengarkan hal itu, Alux pun tersenyum dan berkata, "Tuan, semua porselen yang Anda butuhkan sudah selesai." Dan sembari menunjukkannya, lanjutlah Alux berkata, "Karena ini adalah alat yang digunakan oleh penyihir agung, saya telah mengukirnya dengan pola dengan cantik pada setiap tembikar. Saya ingin tahu apakah Anda menyukainya atau tidak." Melihat hiasan yang berlebihan itu, nampaklah Kintian merasa gugup dan berkata, "Wow, ya aku menyukainya. Alih-alih mempercantik, sebaiknya dia membuat 2 set lagi untukku." Dan beralih ke sisi Jessica yang nampak bersemangat dan berkata, "Benar-benar pengrajin profesional. Tembikar ini mungkin lebih bagus daripada buatan Yelin." Melihat hal itu, Kintian pun berkata, "Baiklah, saatnya kita beraksi." Dan setelah peralatan siap, Kintian pergi ke pantai untuk mencari cangkang. Setelah cangkang dihancurkan dan dikalsinasi, kalsium oksidasi dapat diperoleh. Kemudian pengendapan kalsium hidroksida dapat diperoleh dengan memasukkan cairan kalsium oksida ke dalam air. Jessica bertanggung jawab untuk membakar air laut hingga setengah kering untuk mendapatkan MgC12 dan 6H2O yang disebut garam halogen. Setelah kedua bahan siap, tambahkan kalsium hidroksida ke dalam garam. Terdapat banyak logam dalam air laut, di antara magnesium klorida terdapat di air laut. Setelah magnesium klorida dan kalsium hidroksida dalam garam bertemu, mereka bereaksi membentuk presipitasi magnesium hidroksida dan larutan klorida. Kintian menyaring endapan magnesium hidroksida dengan pakaian, sementara Jessica mengeluarkan baterai di ransel dan menyiapkan air garam jenuh. Dalam kondisi elektrosis, ion dalam air garam jenuh terionisasi. Ion hidroksil dan natrium bergabung membentuk larutan natrium hidroksida, sedangkan ion hidrogen dan ion klorida menjadi gas.
Qin Tian mengumpulkan hidrogen dan oksigen melalui saluran, menyalakannya dan memperoleh gas hidrogen klorida yang kemudian dilewatkan ke dalam air untuk membentuk sebuah asam klorida. Endapan magnesium hidroksida yang telah disaring dan dituangkan ke dalam asam klorida untuk menghasilkan larutan magnesium klorida murni memulai reaksi kimia. Terakhir, air diuapkan dengan pemanasan untuk mendapatkan magnesium klorida padat. Kemudian magnesium klorida padat dipanaskan sampai cair untuk elektrosis. Unsur klorin dalam magnesium klorida berubah menjadi gas klor dan menghilang, dan yang tersisa adalah bubuk magnesium putih. Dan setelah proses yang sangat panjang itu, diperlihatkanlah Qin Tian yang menarik nafas lega sambil berkata, setelah bekerja keras, akhirnya aku mendapatkannya." Dan melihat hal itu, Jessica pun berkata kepadanya, saatnya untuk mencoba. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Qin Tian yang menyalakan korek apinya untuk membakar ion yang baru saja ia dapatkan, yang sontak kali itu pun membuat cahaya menyilaukan terpancar dari balik tubuhnya. Aruba yang melihat hal itu dari kejauhan nampak sangat terkejut karena dia tidak menduga semua itu. Sembari terbata-bata, dia pun berkata, "Apa itu ilmu sihir? Mereka benar-benar melakukan ritual sihir." Dan setelah sore harinya diperlihatkanlah para pria itu sedang makan. Dan sembari itu dia pun berkata, "Wow, kenyangnya, talas memang makanan terbaik. Kalau terus tercukupi seperti ini, menebang pohon seharian pun tidak masalah." Dan di malam harinya diperlihatkanlah Alux yang datang menuju ke dalam rumah yang ditinggali oleh Qin Tian. Dan nampaknya di sini Qin Tian mempersilakannya untuk masuk. Dan sembari memegang kepalanya, Alux pun berkata, "Apa yang Anda butuhkan dari saya, Tuan?" Dan di sini Qin Tian pun berkata, "Kemarilah dan lihatlah ini." Dan nampaknya di sini Qin Tian sudah membuat sebuah cetak biru yang diberikan kepada Alux. Sembari itu dia berkata, "Ini adalah gambar struktur yang disebut sambungan mortise dan tenon. Bisakah kamu membuatnya?" Mendengarkan hal itu, nampaknya di sini Alux menjadi bertanya-tanya dan berkata, "Apa itu?" Dan lanjut diperlihatkan Qin Tian yang bergumam, "Struktur tenon and mortise telah menghilang dalam sejarah. Meski tercatat oleh sistem dan hanya ada beberapa, tapi kurasa sudah cukup untuk kita gunakan. Tidak ada besi di suku Lada. Mereka hanya bisa memperkuat kapalnya dengan struktur ini. Meski mungkin bisa diikat dengan tali rami, tapi air laut bersifat korosif dan mampu menghancurkan tali dari kulit kayu dengan mudah. Aku tak ingin mengambil resiko seperti itu." Dan setelah melihat semua hal itu, Alux pun berkata, "Wow, sungguh struktur yang cerdas. Ini menakjubkan. Dengan struktur ini kita mampu menyambung dua batang kayu tanpa menggunakan tali. Dengan gambar si detail ini menurut saya akan mudah untuk membuatnya. Mungkinkah Tuan penyihir ingin saya menerapkan struktur ini kepada kapal? Hanya saja peralatan di suku kami sangat terbatas. Butuh waktu lama untuk memotong kayu-kayu itu agar presisi dan memastikannya kokoh. Mungkin butuh waktu sekitar 5 hari." Mendengarkan hal itu, di sini Jessica pun berkata, "Tidak semua tempat perlu menggunakan struktur ini. Jika struktur tenon and mortise hanya digunakan untuk bagian-bagian ini, bisakah masa konstruksinya dipersingkat?" Dan sembari mengambil secari kertas yang diberikan oleh Jessica, lanjutlah Alux berkata, "Kalau begitu tentu saja bisa dipersingkat menjadi 3 hari. Mendengarkan kata 3 hari, lanjutlah Qin Tian bersemangat dan berkata, "Bagus, pembuatan kapal suku Lada kuserahkan kepadamu. Dan karena ini menyangkut kelangsungan hidup anggota suku, lakukan dengan baik." Mendapatkan kepercayaan itu, Alux pun berkata, "Saya akan bekerja semaksimal mungkin, Tuan." Dan lalu kini Sin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah Shadow yang sudah kembali dari perjalanan panjangnya. Dan nampaknya di sini Shadow membawakan semua pesanan yang diminta oleh Qin Tian sebelumnya kepada Yelin. Sembari melihat semua hal itu, di sini Qin Tian pun berkata, "Peralatan eksperimen kaca. Aku tak menyangka keahlian Yelin akan meningkat pesat hanya dalam beberapa hari." Dan sembari itu nampaknya Yelin menyelipkan beberapa surat yang pertanda bahwa dia masih dalam keadaan aman dan dia juga rindu kepada Qin Tian. Dan untuk membuat fosfor putih, pertama-tama kita harus menumbuk tulang yang rapuh hingga menjadi bubuk. Kemudian campurkan bubuk karbon, pasir silika dan tepung tulang bersama-sama dan panaskan dengan suhu yang tinggi. Pada suhu tinggi, silika bereaksi dengan kalsium fosfat dalam tulang membentuk kalsium silikat dan fosfor pektosida.
sedangkan fosfor pektosida dapat direduksi dengan arang menghasilkan gas fosfor putih dan karbon dioksida. Ketika gas fosfor putih bertemu dengan air, ia berubah menjadi partikel putih dan tenggelam. Beberapa di antaranya mengapung di permukaan air dan menguap. Fosfor putih sangat beracun, jadi jagalah jarak untuk menghindari kematianmu sendiri. Dan sembari itu diperlihatkanlah Jessica yang menghampiri Kintian. Dengan fosfor putih kita bisa membuat korek api, tapi korek api fosfor putih sangat tidak aman. Dan di sini Kintian pun berkata, ya begitulah. Titik nyala spontan fosfor putih sangat rentan. Ia akan menyala secara spontan saat melebihi suhu 40 derajat dan akan terbakar pada permukaan apapun jika bergesekan. Bahkan jika bergesekan dengan kotak korek api itu sendiri, itu sangatlah berbahaya. Jadi apa yang akan kubuat selanjutnya adalah korek api kayu, yaitu safety matches. Dan diketahui safety matches dibuat dan dipatenkan oleh orang Swedia pada tahun 1852 berdasarkan korek api fosfor putih. Perbedaan terbesar antara safety matches dan korek api fosfor putih terletak pada bahan baku utamanya. Pemantik api utama yang digunakan adalah fosfor merah. Dibandingkan dengan fosfor putih, fosfor merah memiliki titik nyala spontan yang lebih tinggi. Hanya dapat terbakar dengan cara digesekkan pada permukaan yang dilapisi dengan fosfor merah juga. Dan saat korek api tersebut dinyalakan, tidak akan menghasilkan gas beracun. Cara produksi fosfor merah sangat sederhana. Hanya perlu memanaskan fosfor putih hingga sekitar 300 derajat Celcius. Selanjutnya kalium klorid yang dibutuhkan untuk safety matches perlu diproduksi. Larutkan kalsium hidroksida, produk sampingan yang diperoleh dalam produksi magnesium, dicampur dengan larutan kalium karbonat, yaitu air abu kayu, dan kemudian pengendapan kalsium karbonat dan larutkan kalium hidroksida dapat diperoleh. Gas klorin diperoleh dengan elektrolisis air garam lagi dan dimasukkan ke dalam larutan kalium klorida yang dipanaskan. Dan kemudian larutan kalium klorat dan kalium klorida dapat diperoleh. Kelarutan kalium klorat dan kalium klorida sangat berbeda, sehingga perlu menambahkan kalium nitrat untuk mendinginkan campurannya, dan kemudian sejumlah besar kristal kalium klorat dapat dipisahkan dari larutan. Terakhir batang korek api dikupas dan dikeringkan agar tidak mengandung air melewati proses pemotongan, dan batang korek api sudah jadi. Dan setelah semua persiapan telah dieksekusi, diperlihatkanlah Kintian yang berkata, bahan untuk membuat korek api akhirnya siap. Melihat hal itu Jessica nampak bersemangat dan berkata, yeay, mari kita buat bersama Kintian. Dan diketahui bahan-bahan yang akan digunakan adalah pasir, gelatin, belerang, fosfor merah, kalium klorat, dan batang kayu. Untuk membuat korek api kita perlu menggunakan gelatin yang direbus dari tulang babi sebagai bahan pengikat. Campurkan pasir dan belerang, lalu tambahkan air bersih untuk diaduk. Proporsi masing-masing kira-kira 12%, 40%, dan 6%. Langkah terpenting setelah itu adalah menambahkan kalium klorat dan fosfor merah ke dalam campuran. Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara safety matches dan korek api putih fosfor. Dan sembari membuat korek api itu, lanjutlah Kintian berkata kepada Jessica, safety matches hampir siap. Lapisi kulitnya, cukup gunakan gelatin dan fosfor merah untuk sementara waktu. Apa kamu sudah siap, Jessica? Melihat Kintian yang mendekatkan wajahnya, tiba-tiba wajah Jessica memerah dan berkata, aku telah menunggu saat-saat ini. Aku merasa gugup sekali. Dan tibalah di saat di mana Kintian menguji coba pertama kali korek api kayunya itu. Dan nampaknya di sini Kintian mendapatkan hasil yang begitu memuaskan. Dan bahkan sampai-sampai jendela notif pun muncul di hadapannya. Host berhasil membuat safety matches dan mendapatkan 1000 poin. Melihat keberhasilan itu, Jessica tiba-tiba memeluk tubuh Kintian dan berkata, perfect Kintian, kita berhasil. Dan setelah korek api didapatkan, diperlihatkanlah Kintian yang lanjut untuk membuat aqua regia. Dan nampaknya aqua regia itu akan dihasilkan dari proses penyulingan. Dan biarkan fosfor putih terbakar untuk menghasilkan asap putih dalam jumlah besar, dan larutkan ke dalam air panas di sepanjang tabung untuk menghasilkan asam fosfat. Setelah menambahkan bubuk kalium nitrat ke dalam larutan asam fosfat, biarkan dipanaskan di lingkungan bersuhu tinggi untuk menghasilkan gas berwarna merah kecoklatan.
Akhirnya asam nitrat yang digunakan untuk membuat aqua regia dapat dikumpulkan dengan pendinginan dan pencairan. Dan setelah proses itu selesai, diperlihatkanlah Qintian yang berkata kepada Jessica, asam klorida dan asam nitrat sudah siap dan aqua regia perlu disiapkan untuk segera digunakan. Mari sudahi untuk hari ini. Mendengarkan hal itu, Jessica pun menghela nafas yang panjang. Lelah sekali. Ayo mari kita lihat proses pembuatan kapal. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan Nick bersama dengan Alux yang nampak sedang membuat sesuatu. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang datang menuju ke arahnya. Yang sontak hal itu pun membuat Nick menjadi cukup bersemangat dan berkata, "Tuan penyihir, nona penyihir." Melihat Nick yang begitu bersemangat di sini, Qintian pun berkata, "Apakah lukamu sudah sembuh, Nick?" Dan dengan sangat bahagia, Nick pun menunjukkan lukanya kepada Qintian. Tentu saja, setelah menggunakan ramuan dari Tuan Penyihir, Nick sudah lebih baik sekarang. Melihat hal itu, Qintian pun bergumam, padahal cuma pembalut sederhana dengan alkohol. Kemampuan pemulihan gadis ini benar-benar luar biasa. Tapi dengan begini, ia bisa menghadapi para perompak secara maksimal." Dan beralih ke sisi Alux yang menunjukkan beberapa kapal yang telah ia buat dan berkata, "Tuan dan Nyonya, lihatlah perahu yang sudah kami buat. Ini sudah yang ke-6. Melihat hal itu sontak membuat Qintian menjadi terkejut dan berkata, "Apa kau yakin semua itu sudah selesai? 6 kapal dibangun dalam beberapa hari. Kekuatan mereka luar biasa." Dan sembari mencoba menaiki perahu itu, lanjutlah Qintian berkata, "Ya, kurasa sudah cukup bagus, tak kalah dengan buatan kita yang menggunakan paku." Dan sembari itu diperlihatkanlah Jessica yang berkata, 6 orang di setiap kapal, kurasa cukup untuk membawa pergi seluruh anggota suku." Dan setelahnya diperlihatkanlah Qintian yang berkata kepada Alux, "Perahunya sudah cukup oke, tapi mengingat kita harus menyelamatkan beberapa tawanan, kita butuh beberapa perahu lagi." Mendengarkan hal itu, Alux nampak percaya diri dan berkata, "Jangan khawatir Tuan, saya bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ngemeng-ngemeng kapan kita akan menyelamatkan mereka?" Dan di sini Qintian pun menjawab, "Setidaknya 4 hari dari sekarang." Dan lalu kini Shin pun melompat ke 4 hari kemudian. Diperlihatkanlah di camp, Qintian nampak mengumpulkan semua orang dan akan membagikan korek api itu kepadanya dan berkata, "Kemarilah masing-masing ambil 1 kotak ya." Melihat hal itu, para warga pun bersaut-sautan dan berkata, "Apa ini? Jadi ini alat sihir yang penyihir agung bagikan?" Dan lanjut diperlihatkan Qintian yang mendemonstrasikan cara pengerjaan alat itu dan berkata, "Benda ini disebut korek api dan digunakan untuk membuat api." Dan sembari itu diperlihatkanlah Aruba yang mencoba melakukan sama persis yang diperlihatkan oleh Qintian sembari berkata, "Jadi begitu ya, batang kayunya dibuat kecil agar mudah digunakan." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah Elo yang sudah mampu menyalakan batang dari korek api itu. Yang sontak kali itu pun membuat Aruba dan juga Ragnar menjadi sangat terkejut. Melihat semua keterkejutan itu, Qintian pun hanya dapat bergumam, "Sihir apaan sih? Ini kan cuma reaksi kimia yang paling sederhana." Ketika korek api bergesekan dengan permukaan fosfor merah, kalium klorat di dalamnya akan mengoksidasi fosfor merah pada bagian kotak, menghasilkan suhu tinggi yang memicu reaksi sulfur dan kalium klorat. Setelah itu gelatin juga ditambahkan ke dalam reaksi, dan panas yang dihasilkan akhirnya dapat menyalakan batang korek api. Lupakan soal penjelasannya, yang penting mereka merasa senang. Dan beralih ke sisi Nick yang berkata, "Lihat Alux, nyala api kecil yang indah." Melihat hal itu, Alux juga berkata, "Luar biasa, jadi ini kekuatan sang penyihir. Tapi aku merasa ini mirip dengan percikan api saat aku tak sengaja memukul kedua batu. Kira-kira apa rahasianya ya?" Dan kembali ke sisi Qintian yang berkata, "Semuanya, tolong dengarkan aku, jangan khawatir. Ini adalah benda yang bisa digunakan oleh semua orang. Akan kutunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Amati dan tiru gerakanku, oke?" Dan setelah mempraktekkan semua hal itu, tiba-tiba saja korek api yang berada di tangan Qintian kini sudah menyala. Dan tanpa ragu-ragu, Aruba dan kawan-kawan mempraktekkan semua yang ditunjukkan oleh Qintian. Dan seketika mereka semua mendapatkan nyala api yang berada di tangan mereka. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.